Hari itu matahari bersinar cerah, seakan ikut mengantar langkah kami. Aku, Raka, dan Dimas sudah lama merencanakan pendakian ini. Berdiri di kaki merbabu rasanya campur aduk, senang, gugup, dan sedikit takut. Kami saling menepuk bahu, berjanji akan naik dan turun bersama. Saat langkah pertama kami menapaki jalur pendakian, aku tak menyangka perjalanan ini akan menjadi cerita yang tak pernah kami lupakan. Semakin jauh melangkah, suara base camp menghilang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki dan desahan napas kami. Tanjakan terasa panjang tanpa ujung. Di tengah perjalanan, Dimas sempat berhenti dan berkata, "Bro, ini baru setengah jalan." Kami tertawa kecil, mencoba menyembunyikan lelah. Tapi di dalam hati, aku mulai sadar bahwa merbabu tidak semudah yang kami bayangkan. Saat kami tiba di sabana, lelah kami langsung terbayar. Pemandangan itu seperti lukisan hidup. Matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Kami duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Aku menoleh ke belakang, tapi hanya hamparan rumput dan kabut tipis yang terlihat. Malam turun dengan cepat. Suhu berubah drastis, menusuk sampai tulang. Kami memasak mie instan sambil bercanda ringan. Namun semakin larut, suasana jadi terasa berbeda. Angin terdengar seperti bisikan panjang. Sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena suara langkah di luar tenda. Pelan, seperti seseorang berjalan mengitari tempat kami. Aku membangunkan Raka dan Dimas. Kami bertiga diam, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Tidak ada suara napas, tidak ada suara gesekan tas atau peralatan. Hanya sunyi. Tiba-tiba bayangan besar melewati sisi tenda, lalu hilang begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami benar-benar merasa tidak sendirian di merbabu. Pagi itu terasa tidak biasa. Udara lebih dingin dari biasanya. Saat kami membereskan tenda, aku memperhatikan jejak kaki itu lagi. Tidak masuk akal. Ukurannya lebih panjang dari sepatu kami. Dan yang membuatku merinding, jejak itu berhenti tepat di depan pintu tenda kami. Seolah semalam, sesuatu berdiri lama di sana. Menggawasi. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Entah karena gengsi atau ingin membuktikan kalau semua itu hanya kebetulan. Tapi semakin tinggi kami naik, suasana makin berat. Kabut datang tiba-tiba, padahal langit cerah. Nafasku terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena perasaan seperti sedang diikuti. Saat aku menoleh ke belakang, sesaat aku melihat bayangan hitam berdiri di sabana jauh di bawah. Diam, menghadap ke arah kami. Kami melihatnya jelas kali ini. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sosok itu berjalan perlahan di depan kami. Tidak ada suara langkah. Saat Dimas memanggil, sosok itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Aku tidak bisa melihat wajahnya, seperti tertutup bayangan. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Bukan berlari, bukan masuk hutan, tapi seperti larut bersama kabut. Kami tidak bicara panjang. Keputusan diambil tanpa perlu musyawarah. Turun sekarang juga. Setiap langkah terasa seperti berpacu dengan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali terdengar suara ranting patah di belakang kami. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Tapi suara itu selalu mengikuti. Konsisten. Seperti sengaja menjaga jarak. Saat kami tiba, seorang bapak tua memperhatikan kami lama. Setelah tahu kami camping di sabana atas, ia hanya menghela napas pelan. Tidak semua yang di atas itu manusia, katanya pelan. Kami terdiam. Kadang ada yang menjaga jalur lama. Kalau kalian tidak diganggu, berarti hanya diperingatkan. Sejak hari itu, kami sepakat satu hal, kami memang turun selamat. Tapi rasanya, seperti ada yang masih mengingat wajah kami. Dan mungkin, suatu hari akan menunggu kami kembali. Bapak itu akhirnya bercerita. Dulu, sebelum jalur resmi ramai pendaki,
Ada jalur lama yang jarang dilewati. Di sabana atas, pernah ada pendaki yang tersesat dalam kabut tebal. Ia ditemukan 3 hari kemudian, berdiri diam, tidak bernyawa. Wajahnya menghadap ke arah puncak. Sejak itu, warga percaya ada penunggu jalur lama yang kadang menampakkan diri. Tidak selalu mengganggu, tapi mengingatkan. Kami bertiga saling pandang. Jalur lama, sabana atas, tempat kami bermalam. Seminggu setelah turun, kami mengalami hal yang sama, tanpa saling tahu lebih dulu. Aku terbangun pukul 2.47 dini hari, mendengar suara langkah pelan di luar rumah. Krek, krek, seperti menginjak rumput kering. Besuknya, roh kami nelpon. Lu bangun jam 2 lewat semalam. Dimas juga. Waktu yang sama. Suara yang sama. Dan dalam mimpi kami, selalu ada sabana berkabut. Raka mengirim foto ke grup. Awalnya biasa saja. Kami berdiri menghadap matahari terbenam. Tapi saat diperbesar, ada sosok di belakang kami. Tinggi, diam, berdiri di antara rumput. Kami tidak ingat ada siapapun di sana saat itu. Sabana kosong, benar-benar kosong. Yang membuat merinding, posisinya tepat di belakang tempat tenda kami berdiri malam itu. Kami sepakat kembali, bukan untuk menantang, tapi untuk memastikan. Ada rasa tidak tenang yang tidak hilang, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Pendakian kedua terasa berbeda. Jalur yang sama, tapi suasananya lebih sunyi. Tidak banyak pendaki hari itu. Bahkan sabana terasa lebih luas dan lebih dingin. Saat tiba di lokasi tenda lama, kabut turun cepat meski masih sore. Kami melihatnya lagi, lebih dekat, tidak berjalan, tidak menghilang, hanya berdiri. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bicara. Kami tidak berniat mengganggu. Angin berhenti mendadak. Sunyi total. Lalu terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi seperti berbisik di kepala kami. Ini jalur lama. Detik berikutnya kabut tersibat. Sosok itu tidak ada. Dan anehnya, rasa berat yang selama ini mengikuti kami hilang begitu saja. Seperti memang hanya ingin didengar. Setelah sosok itu menghilang, kami pikir semuanya selesai. Tapi kabut justru makin pekat. Anehnya, angin benar-benar berhenti. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Seolah alam ikut diam. Lalu tanah di bawah kakiku terasa bergetar halus. Bukan gempa, lebih seperti langkah. Banyak langkah. Kami tidak hanya melihat satu sosok. Ada beberapa, berdiri membentuk setengah lingkaran jauh di sabana. Tidak bergerak, tidak mendekat, tapi jelas menghadap ke arah kami. Dimas berbisik dengan suara gemetar. Rat, kayaknya bukan cuma satu yang jaga tempat ini. Rasa dingin menjalar sampai ke tengkuk. Bukan dingin udara, dingin yang masuk ke dalam tulang. Suara itu datang lagi, tapi kali ini bukan satu. Seperti banyak bisikan bercampur jadi satu gema. Jalur lama, jalur lama, jalur lama. Suara itu tidak keras, tapi terasa memenuhi kepala. Aku spontan menutup telinga, tapi percuma. Suara itu bukan dari luar. Roka yotu belutut. Nafasnya berat. Dimas memegang kepalanya. Aku sadar satu hal, kami berdiri tepat di jalur yang mungkin dulu bukan sekadar jalur pendaki. Mungkin, jalur perlintasan lama yang tidak seharusnya diganggu. Tiba-tiba aku teringat cerita Bapak Warung. Penunggu jalur lama. Aku melihat ke tanah. Ada bekas jalur yang hampir tak terlihat, sedikit lebih padat dari tanah sekitar. Kami sadar, tenda kami dulu berdiri tepat di atas jalur itu. Aku berdiri dan berkata pelan. Kami hanya lewat. Kami tidak tahu. Beberapa detik sunyi.
Lalu kabut perlahan bergeser, membuka jalan ke arah jalur resmi, seolah memberi kami satu kesempatan. Kami tidak menoleh ke belakang kali ini. Langkah kami terasa ringan. Tidak ada lagi rasa diikuti. Tidak ada lagi suara ranting patah. Saat mencapai batas hutan, angin kembali bertiup normal. Suara burung terdengar lagi. Sejak hari itu, kami tidak pernah kembali mendaki merbabu bersama. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu satu hal. Tidak semua tempat tinggi ingin ditaklukkan. Beberapa hanya ingin dihormati. Dan sampai sekarang, setiap pukul 2.47 dini hari, aku masih kadang terbangun. Tapi sekarang tidak ada suara langkah. Hanya satu kalimat yang terngiang pelan. Jangan berdiri di jalur lama.